Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Enggak apa-apa, Bu. Karena kita nanti mau mengadakan supervisi kelas, jadi untuk hari ini saya ingin ngobrol dengan Bu Indri tentang pembicaraan kita pra observasi kelas. Iya. Sebelumnya mungkin saya ingin tahu nanti materi yang akan Ibu sampaikan pada saat kegiatan supervisi itu tentang apa? Materi yang akan disampaikan ketika supervisi adalah tentang ikatan kimia. Nanti fokusnya di ikatan ion. Berarti ikatan ion ya. Menggunakan metode pembelajaran yang apa? Untuk pembelajarannya nanti digunakan model PBL, Problem Based Learning. Nanti akan ada diskusi dan presentasi. Kemudian ada media yang digunakannya juga ada MKPD, ada video sama PowerPoint interaktif. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya melalui PBL tadi ya Bu ya, diharapkan anak mampu bekerja sama karena nanti ada kerja kelompok juga. Kemudian mampu berpikir kritis juga karena di PBL itu kita lebih kontekstual sama masalah yang diangkatnya, sehingga anak memang merasa oh ternyata kimia terutama ikatan ion ini dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Terus area pengembangan yang akan Ibu capai dengan pembelajaran PBL tadi? Tentunya sikap, pengetahuannya nanti melalui tes ya Bu ya, sama nanti ada keterampilan melalui observasi ketika mereka diskusi, ketika mereka presentasi, atau mungkin ketika presentasi di kelas besar ada yang memberi tanggapan, mungkin ada yang menyanggah. Nah, di situ akan terlihat sikap mereka seperti apa, keterampilannya juga akan terlihat di sana. Jadi ketiga aspeknya yang akan dilihat ya. Berarti kalau untuk sikap nanti pada saat mereka diskusi maupun presentasi, pengetahuan yang tadi lewat tes, sama dengan keterampilannya juga melalui observasi. Strategi yang akan Ibu kembangkan pada saat nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran bagaimana? Nanti strategi yang akan dilakukan adalah menggunakan model problem based learning, kemudian ada diskusi kelompok, diskusi kecil, ada diskusi kelas juga, presentasi begitu ya Bu ya. Kemudian nanti peserta didik juga difasilitasi tadi pakai PowerPoint interaktif. Ada estetik ya, mereka bisa mencoba bagaimana konfigurasi elektron, kemudian bagaimana elektronnya lepas, kemudian bagaimana terjadi serah terima elektron ketika proses pembentukan ion. Dia akan lebih tervisualisasikan juga, kemudian mereka mencoba sendiri gitu bagaimana. Ada media lain yang digunakan untuk diskusi kelompoknya? Untuk diskusi kelompok tadi ada LKPD, menggunakan LKPD di panel LKPD, sama ada video juga. Berarti selama proses kegiatan pembelajaran nanti ada media yang digunakannya LKPD, kemudian video, sama tadi apa yang PowerPoint interaktif ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan untuk kegiatan pembelajaran nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Makasih. Ya, dan lancar ya. Sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian perhatikan dulu nih. Nah, boleh diperhatikan ini? Gambar apa? Balon udara. Siapa yang pernah naik balon udara? Belum pernah? Oke. Apa sih yang ada di dalam balon udara ini? Gas. Gas apa? Gas? Helium ya. Jadi di sini ada gas helium. Kemudian apa aktivitas sehari-hari kita yang nggak pernah lepas dari bangun? Kita tidur, mau bangun, ada nggak?
Bernafas, betul. Ada yang lagi libur dulu nafasnya? Ada ya. Kalau libur dulu nanti wassalam. Nah, yang kita hirup saat bernafas apa? Ada gas oksigen. Dua buah oksigen yang berikatan. Kemudian ini garam. Ada yang kenal garam? Nggak ada ya. Garam ini biasa kita pakai sehari-hari. Oke. Nah, Ibu akan menampilkan nanti video. Garam itu terdiri dari apa sih? Garam itu terdiri dari apa? NaCl. Oke, Na sama Cl. Mereka bergabung, berikatan. Sementara nih teman-teman lihat di sini Ibu punya reaksi logam natrium. Kalau dia sendiri, itu logam natrium ya. Kalau teman-teman perhatikan lunak ya. Nah, itu reaksinya. Bagaimana reaksi yang terjadi antara logam natrium sama air? Gimana reaksinya? Sangat reaktif ya. Nih, terus menghasilkan panas, dia eksotermis ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKS atau PD ya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nih, ini kan apanya? Yang paling dekat. Nah, ini warnanya yang kan? Yang mana? Nah, berarti kliknya ya. Coba. Ya, klik terus ya. Kalau air kan terusnya, yang ini berapa nih? Yang tadi air ini berapa? Yang ini yang air ini berapa? Berarti harus sama dengan air. Maka dia harus lebih. Klik. Nilainya berapa? Dia dari 8 ujungnya. Nilainya berapa? Dia dari 8 ujungnya. Ada lagi yang mau nyoba tuh? Nanti kan Ibu nilai nih satu-satu siapa yang kerja, siapa yang enggak ya. Tulis. Ya, kalau ada yang susah panggil Ibu ya. Bisa? Ya. 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 Ini komputer yang mencoba nggak? Ke depan kan? Berdua boleh, ayo. Coba. Tadi udah melompat sama mencari elektron ya. Silakan kalau ini yang mencoba. Kelompok ini udah berarti dua sebelumnya. Nih, klik. Geser dulu. Pindah dari mana? Nah, ini nomor apanya berapa? Yang paling dekat sama 17 mana? Tadi punya 17 yang awal Bu ya, ini yang putih. Ayo silahkan dicoba. 17 yang dekat sama? Nah, boleh sok. Nah, klik ya.
Pegang aja bajunya. Pegang aja. Oke. Semuanya sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, silahkan taruh bukunya, pulpennya. Kita dengarkan dulu teman kita yang mau presentasi. Ya, ayo biasakan untuk menghargai orang lainnya. Siapapun yang sedang berbicara di depan mendengarkan. Ya, nanti kita lihat ya. Sok, Fahri duduknya boleh hadap ke depan, Asep. Ya. Tidak ada aktivitas lain ya, perhatikan temennya. Nanti kalau ada yang bertanya boleh bertanya. Kelompok 1 nanti temennya yang nggak ngaji boleh bantu jawab pertanyaan sama tulis pertanyaan temennya ya, Neng. Oke. Boleh dimulai, Neng, 5 menit ya. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sumbernya surya, konfigurasi elektron, sama elektron valensi. Yang pertama ada 2 HE, konfigurasi elektronnya cuma 2, dan elektron valensinya 2 duplet. Yang kedua ada 10 NX, konfigurasi elektronnya 2 sama 8, dan elektron valensinya 8 duplet. Yang ketiga 18 AR, konfigurasi elektronnya 2, 8 sama 8, dan elektron valensinya 8 duplet. Yang keempat ada 36 KR, konfigurasi elektronnya 2, 88, 18 sama 8, dan elektron valensinya 8 oktet. Dan yang kelima ada 54 XT, konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 18 sama 8, dan elektron valensinya 8 oktet. Dan yang terakhir ada 86 RM, konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 32 sama 8, 8, dan elektron valensinya 8 oktet. Apakah ada pertanyaan? Jadi kelompok 2, kalau kan di kelompok 2 mau pertanyaan kelompok 1. Mengapa unsur lain selain gas surya bisa melepas atau menerima elektron? Terima kasih. Yang jawab Bunga. Siapa? Adinda. Udah. Mirip soalnya bukannya. Sok Dinda yang jawab. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Suaranya kencengin gelis ya. Jawabannya adalah yaitu untuk mencapai kestabilan seperti unsur gas mulia. Terima kasih. Jadi tadi katanya kenapa sih yang lain selain gas mulia ya kok harus melepas atau menerima elektron? Karena untuk mencapai kestabilan. Tadi Imal bilang kalau gas mulia itu duplet untuk helium, sisanya adalah oktet. Jadi yang lain itu mencoba untuk jadi duplet atau jadi oktet. Yang melepas yang kayak gimana tadi, Nek? Yang pas itu yang misalnya kalau 18R ada 17, terus yang mendekatinya kan 18, terus kali ini lebih itu Nah, kalau 17 ke 18 melepas atau menerima? lepas. Yang lebih Nah, jangan gitu. Bener? Terima. Satu kan? Kalau yang lebih, tapi lebihnya 1, 2 itu melepas. Kalau yang kurang dari 8, elektron valensinya 7, 6. Bagaimana? Menerima. Betul.
Ini ada dua unsur. Unsur pertama ada Na sama ada Cl. Na itu punya konfigurasi 2, 8 sama 1. Elektron valensinya itu 1. Jadi sisa dari 8. Sedangkan Na ini melepas 1E. Karena dia plus, nanti bakal dijelasin. Konfigurasi elektron barunya jadi 2 sama 8. Lambang ionnya jadi Na plus. Yang unsur kedua ada Cl. Konfigurasinya ada 2, 8 sama 7. Elektron valensinya itu 7. Dia menerima 1E. Jadi konfigurasi elektron barunya 2, 8 sama 8. Lambang ionnya Cl minus. Ini ada rumus Na. Nomor atomnya ada 11. Rumusnya Na plus. Dia melepas 1E. Jadi konfigurasi awalnya 2, 8 sama 1. Setelah dilepas, konfigurasi barunya jadi 2,8. Sedangkan ini ada Cl. Nomor atomnya 17. Konfigurasi awalnya 2, 8, dan 7. Dia menerima 1S. Dia menerima 1E. Ininya Cl minus. Jadi konfigurasi barunya 2, 8, 8. Ini rumusnya Na plus ditambah Cl minus sama dengan Na plus kali Cl minus, dan rumus akhirnya NaCl. Ini ada contoh pertanyaan. Ini sama aja kayak tadi cara pengerjaannya. Jadi ini ada unsur Mg dengan O. Nomor atomnya ada 12. Jadi balik ini. Ada pertanyaan nggak? Siapa yang namanya? Berdiri aja ya. Gimana ya? Tanya. Mengapa unsur Cl melepas sinyal elektron sel angka Na melepas A? Temen aku boleh dapat jawab. Izin menjawab. Sebelah sana boleh ya, Kak Asep? Boleh. Karena pada Cl atom 20 konfigurasi 287 agar oktet membunuh 1E konfigurasi 288. Sedangkan Na konfigurasinya 281 agar oktet lebih mudah melepas 1E. Ya, jadi alasannya kenapa melepas, kenapa menerima. Dia lebih dekat jadi oktet atau jadi duplet, ya. Kalau misalkan elektron valensinya 1, dia akan lebih mudah kalau elektron valensinya 1 lebih mudah terima atau lepas? Lepas, ya. Kalau elektron valensinya 7 menerima. Betul sekali, lebih mudah untuk menerima. Ini cuma butuh 1, kalau buang dia energinya cukup besar. Untuk lepas 7 lebih mudah untuk menerima. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon maaf ya mengganggu waktunya. Apa-apa. Ya, setelah kemarin kita supervisi di kelas, ya, dan saya ingin ngobrol pasca supervisi. Apa yang Ibu rasakan setelah kemarin melaksanakan supervisi? Awalnya sih deg-degan ya, karena kan kemarin pakai PBL, terus pakai macam-macam media juga, ada KPD, ada video, terus ada PowerPoint interaktifnya juga. Kira-kira bisa jalan nggak ini semuanya gitu. Ternyata setelah dicoba, alhamdulillah berjalan, meskipun ya harus ada perbaikan-perbaikan. Iya, menurut Ibu ya setelah kemarin coba diterapkan kita rencana pembelajaran sudah berubah dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Kira-kira apa yang masih harus ditingkatkan pada pembelajaran? Yang harus diperbaiki atau ditingkatkan ke depannya adalah penggunaan PowerPoint interaktifnya. Kayaknya itu
itu kurang maksimal digunakan oleh semua siswa gitu. Ya, kemarin kan itu ada beberapa media yang Ya. Kalau LKPD udah berjalan, terus video kan ditayangkan bareng-bareng gitu sama, tapi pas PowerPoint interaktifnya agak kurang optimal gitu. Ya, hanya beberapa anak aja ya. Iya, beberapa anak yang mencoba gitu, nggak bisa semuanya, bahkan nggak setengahnya. Iya. Memang kemarin juga kasih anak itu. Terus apa tujuan ibu kalau ini tadi ya, mau memperbaiki atau meningkatkan menggunakan media interaktif jadi optimal? Iya, tujuannya sih mudah-mudahan setelah coaching ini, Setelah supervisi, setelah supervisi yang kita lakukan bisa merefleksikan apa sih yang kurang dan yang harus diperbaiki, kenapa penggunaan medianya itu nggak optimal gitu. begitu, jadi bisa nanti ke depannya mungkin bisa menggunakan media interaktif itu lebih optimal. Iya. Pada saat proses pembelajaran. Mengapa harus diperbaiki yang itu gitu? Selain media interaktif ini, apa ada juga yang harus diperbaiki selama kemarin proses pembelajaran? Harapannya sih kan, kenapa sih ini pakainya interaktif gitu ya, PowerPoint interaktif? Harapannya adalah memfasilitasi siswa agar dia bisa aktif terlibat selama pembelajaran gitu. Nah, harapannya kalau siswa aktif selama pembelajaran, hasil belajarnya juga akan jadi lebih bagus gitu. Jadi harapannya nanti anak kalau terlibat dalam penggunaan media interaktif tersebut bisa lebih aktif lagi. Nah, selain aktif mungkin ada Pembelajarannya jadi lebih bermakna, kemudian hasil belajarnya juga bisa lebih baik gitu. jadi harapannya bisa punya makna yang mungkin bisa long term memory ya. Iya, nggak cuma hasil dia ingat pas hari belajarnya itu aja gitu. bisa lebih baik lagi ya. Iya. Nah, kalau itu mau dilakukan, bagaimana nanti caranya ibu bisa mengoptimalkan media interaktif tersebut? Untuk media interaktif kemarin Indri cuma menyediakan 2 laptop gitu ya Bu ya. Sementara kan ada satu kelas itu bisa 6 kelompok gitu. 2 laptop untuk 6 kelompok itu nggak akan maksimal untuk digunakan, bisa semuanya mencoba PowerPoint interaktifnya, meskipun di depan udah dijelaskan atau anak ada yang menjelaskan juga begini cara penggunaannya, tetap kan yang lain nggak sempet nyoba gitu karena kan waktunya. Nah, kedepannya Indri akan minta anak yang punya, ada beberapa yang memang punya laptop untuk dibawa. Jadi mudah-mudahan sih ke depan, karena kan masih ada materi selanjutnya, lanjutan dari ikatan ion, ada kovalen, nanti ada logam, kovalen juga ada macam-macam gitu. Nah, nanti harapannya kalau satu kelompok minimal ada 1 laptop, dalam satu kelompok itu anak bisa nyoba semua gitu. Jadi mereka lebih terlibat aktif, mereka lebih oh iya, karena yang nyoba tuh oh iya Bu ya ternyata begini gitu, lebih bermakna gitu tadi, yang bisa masuk ke long term memory mereka gitu materi yang dipelajari. Kemarin itu berarti kekurangannya karena fasilitas untuk mengoptimalkan media interaktif itu yang laptopnya kurang ya. Iya. Tidak satu kelompok satu. Iya. Biasanya kan mereka nggak bisa mencoba seluruh kelompok di menggunakan media interaktif tersebut. Dan ini rencana ke depan ingin melibatkan siswa untuk juga bisa membawa laptop ya, supaya tiap kelompok punya laptop dan bisa mencoba media tersebut. Nah, kalau misalnya itu kira-kira kapan ibu akan melakukan itu dan siapa saja yang bisa membantu ibu untuk melakukan perbaikan itu gitu? Untuk perbaikan mungkin selain di tadi ya penggunaan laptopnya yang diperbanyak, mungkin juga harus sesegera mungkin membuat RPP gitu ya Bu ya, atau rencana pembelajarannya juga harus yang lebih matang gitu. Nah, kemungkinan saya minta ibu juga untuk memvalidasi RPP-nya, rancangan pembelajarannya, kemudian sesegera mungkin ke anak untuk kemarin udah diumumkan minggu depan
yang punya siapa aja gitu di data, dan mereka bersedia untuk membawa laptopnya untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Berarti rencana itu akan dilakukan minggu depan, kemudian upaya perbaikannya bisa dalam perencanaan dulu ya, berapa dari terus kemudian mendata ya, Iya, mendata siapa saja siswa yang yang memiliki laptop sehingga nanti itu bisa pada saat pelaksanaan tidak lagi ada kendala teknis kekurangan laptop ya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh ibu untuk persiapan pembelajaran berikutnya ya, agar tadi yang ibu rencanakan bisa dilaksanakan ya? karena 1 minggu 1 kali pertemuan, berarti sekarang ada waktu 1 minggu untuk mematangkan perencanaan. Karena kalau laptop anak sudah ada yang bersedia, berarti tinggal mematangkan perencanaannya aja. Minggu depan pas pembelajaran kimia berikutnya udah langsung bisa ongoing menggunakan PowerPoint interaktif lagi, kemudian dengan fasilitas yang lebih baik, memadai lah enggaknya. Iya. Karena kemarin juga saya lihat kalau untuk media yang lain kayak LKPD ya, baik ya, Iya. setiap anak di kelompoknya, kemudian video pembelajaran juga sudah ibu tayangkan, mereka sudah cukup perhatian. Nah, dari rencana yang ibu lakukan apa parameter atau indikator keberhasilan? Parameter keberhasilannya yang pertama mungkin keterlibatan siswa. Tadi yang nyoba PowerPoint interaktif kan masih sedikit kemarin ya, mudah-mudahan di yang selanjutnya bisa semuanya atau minimal 80% bisa mencoba karena terfasilitasi di setiap kelompok. Kemudian parameter yang berikutnya adalah meningkatnya hasil belajar siswa juga tentunya, karena nggak bisa dipungkiri hasil belajar tetap jadi parameter pokok mungkin ya, di samping proses tentunya. Ya, berarti harapannya nanti setiap kelompok sudah ada laptop, semua anak bisa mencoba atau minimalnya 80% anak bisa mencoba media tersebut ya. Dan anak lebih paham tentang materi yang disampaikan, dan harapannya intinya ya hasil belajarnya bisa meningkat. Apa tindak lanjut ibu nanti setelah melihat udah membuat perencanaan untuk melakukan perbaikan dan melihat hasil yang sudah ibu lakukan? Setelah melihat hasil, tindak lanjutnya ke depan tentu harus selalu berefleksi tetap ya Bu ya, melihat lagi sejauh mana keberhasilannya, melihat apa sih yang masih harus diperbaiki, dan tentunya tetap harus koordinasi sama terutama teman sejawat yang satu rumpun, biar selalu ada ide untuk materi-materi berikutnya pakai apa gitu, nggak selalu PBL mungkin, nggak selalu pakai PowerPoint interaktif, bisa karena kimia kan kita bisa praktek, bisa yang lain. Iya, kalau keterbatasan seperti itu kita ada ini ya, ada lab virtual. Iya, lab virtual bisa menggunakan lab virtual jika memang kita di yang benerannya itu nggak mendukung. Kesimpulan apa yang bisa ibu ambil dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan hari ini, Indri memperoleh informasi tentang bagaimana mengoptimalkan media, terutama PowerPoint interaktif dalam proses pembelajaran, dan tentunya diharapkan itu bisa meningkatkan keaktifan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dan tentunya meningkatkan hasil belajar siswa. Ya. Terima kasih ya Ibu atas Sama-sama, bincang Ibu. kita hari ini. Semoga apa yang akan Ibu rencanakan ke depan untuk perbaikan pembelajaran khususnya penggunaan media interaktif nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.